Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sampurasun. Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali lagi bersama-sama untuk memulai ibadah online. Kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kami kembali dapat mengikuti ibadah online. Mari Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga kepada akhirnya. Biar Roh Kudus bekerja untuk setiap kami Tuhan, agar kami dapat menikmati berkat lewat pujian, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tetap mengikuti ibadah online GBI CRC di channel ini setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, atau kontak gedung, dapat dimasukkan ke rekening berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, Sampurasun, salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember ini, ya, minggu ketiga, dan kita sudah masuk dalam acara-acara perayaan Natal, tetapi kita tahu bahwa ada himbauan dari baik Menteri Agama maupun dari PGI bahwa Natal tahun ini semua itu dilakukan ya secara online ya, karena dampak dari COVID-19 ini yang semakin meningkat ya. Kita lihat bahwa kalau di media, di televisi kita lihat bahwa situasi dan kondisi saat ini semakin zona merah, saudara. Oleh sebab itu ada himbauan dari Menteri Agama ya, bahwa cara-cara Natal ya lebih baik dilakukan secara online. Ya, kalau itu pun ada yang mau melakukan di gedung secara onsite juga itu hanya 25%, saudaraku, dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Ini adalah tema yang diberikan oleh Sinode GBI untuk seluruh gereja-gereja GBI ya. Tema global ya, tentang Immanuel, Allah beserta kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau Bapa sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020 ini. Hingga minggu ini, minggu ketiga, kami semua boleh berada dalam pelindungan Bapa yang dahsyat itu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kasih yang luar biasa bagi kami.
Dan pagi hari ini kami siap menerima kebenaran firman tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapa, mari berkati kami semua. Urapi hamba, urapan otoritas kuasa wibawa Allah tinggi dan layak hamba berdiri di mimbar-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati semua jemaat yang mendengarkannya. Tuhan, jamah hati setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati, urapi mereka satu persatu. Berikan kepada mereka pula kuasa, urapan roh hikmat pengertian untuk jemaat boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu kebenaran memerdekakan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati firman, berkati pelayanan hamba-Mu. Kami semua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 ya. Saudara yang punya Alkitab boleh buka atau di gadget atau di HP ya. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14. Ya, saya akan membacakan buat Bapak Saudara semua dan saudara boleh menyimak ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Saudara perhatikan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi ya, sudah perhatikan baik-baik. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita bahwa ya 2000 tahun yang lalu Nabi Yesaya sudah berembuat tentang kelahiran Mesias, tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, yang disebut dengan nama Immanuel. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa di tahun 2020 ini ya, merupakan tahun yang sulit buat kita semua. Betul? Mulai dari bulan Maret ya. Saya memperhatikan hal itu saudaraku. Mulai dari bulan Maret awal mulai Indonesia dilanda oleh suatu wabah ya, yaitu apa? Serangan virus corona ya. Dan itu berjalan terus sampai dengan bulan Desember ya. Kurang lebih hampir 8 bulan saudaraku. Dan kita melihat bahwa dari hari ke hari banyak sekali kesulitan yang sedang kita hadapi. Ya. Kesulitan yang melanda bukan saja Indonesia, tapi melanda seluruh dunia. Sehingga apa? Telah menimbulkan krisis, yaitu apa? Krisis kesehatan, krisis ekonomi, ya, bahkan krisis keluarga dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat di sosmed atau di televisi saudaraku ya, angka perceraian semakin meningkat ya. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga ya. Dan masa ini disebut dengan masa padang gurun saudaraku ya. Tapi kita mau lihat satu hal, bahwa walaupun kesulitan kita sedang hadapi, walaupun disebut dengan masa-masa di padang gurun, tapi kunci kemenangan di masa ini adalah apa?
Bila kita selalu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia selalu beserta dengan kita. Amin, saudaraku. Karena Dia adalah Sang Immanuel itu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan kita boleh melihat, saudaraku, kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana ada, kita ada, saudaraku, semua itu karena Sang Immanuel itu yang menyertai kita, yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita, anak-anaknya yang setia kepadanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, masa-masa yang sulit ini juga kita lihat bahwa menggambarkan bagaimana kesulitan masa bagi bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Ya, mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika mereka keluar dari Mesir. Allah Immanuel menyertai mereka, dan siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Dan kita lihat bahwa penyertaan Tuhan bagi bangsa ini sangat luar biasa. Setiap hari Tuhan mengirimkan makanan buat mereka, saudaraku. Amin. Iya, kita lihat bahwa pagi hari mana Tuhan kirimkan buat mereka. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Di dalam mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan itulah bukti bahwa pimpinan Tuhan bagi orang yang mengandalkan Allah. Tuhan selalu menjagai, melindungi, memelihara. Amin, saudaraku. Begitu bahwa Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, akan mengalami masa suram karena apa? Ditindas oleh kerajaan Asyur. Tetapi di dalam kesulitan mereka, ya, ada kabar baik yang disampaikan. Ya, yaitu apa? Tuhan akan hadir dan menolong bangsa itu. Di dalam Yesaya 8 ayat 23 dan 9 ayat 5 dikatakan apa? Yesaya 8 ayat 23 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, saudaraku, kita lihat bahwa bangsa Israel dalam tekanan, tetapi kita lihat bahwa Allah begitu mengasihi bangsa itu sehingga Tuhan hadir dan menolong bangsa Israel. Dan tandanya Tuhan menolong adalah akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Dan saudaraku, itu bahwa ayat ini kemudian dikutip oleh Matius setelah malaikat membawa kabar bahwa Maria akan melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesuslah Sang Immanuel itu, yang artinya Allah menyertai kita. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 dan 23 kalau kita baca di situ tentang kelahiran Yesus. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang kita alami bila kita meyakini penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang pertama adalah penyertaan Allah memberi jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Kita lihat kembali dalam Yesaya 8 ayat 23a, di sana mencatat bahwa
tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Artinya apa, saudaraku? Artinya kesulitan bisa kita alami, tapi itu tidak akan berlangsung terus. Amin. Badai bisa datang, tapi badai pasti akan berlalu. Masa yang sulit tidak akan bertahan karena orang-orang yang ulutlah, orang-orang yang bertekun yang akan bertahan dalam kesulitan. Amin, saudaraku. Kesulitan boleh ada, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tekun berpegang kepada firman Allah, maka Tuhan akan menolong kita seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Amin. Orang-orang yang ulet, orang-orang yang tekun berpegang pada firman Tuhan akan bertahan dalam kesulitan. Karena apa? Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi orang-orang yang tetap bertahan dan setia melakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Sebab apa? Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasinya. Amin, saudaraku. Sudah bisa membayangkan? Rasul Paulus berkata bahwa apa? Pencobaan-pencobaan yang dialami itu biasa, saudaraku. Kenapa? Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ya. Nah, perlu kita pahami, saudaraku, bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah. Penyertaan Tuhan berarti kita tidak mengalami sakit penyakit atau persoalan. Tapi kita di sini bahwa ketika Maria akan melahirkan, ya, Maria pun mengalami kesulitan. Karena apa? Tidak ada tempat untuk dia melahirkan. Sang Immanuel itu. Ya. Kita lihat bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Kita lihat bahwa Maria dan Yusuf pun mengalami masalah. Karena ketika Sang Immanuel itu mau lahir, saudaraku, tidak ada tempat bagi mereka. Ya. Dan tidak ada, karena apa? Semuanya sudah penuh. Ya. Namun Tuhan membuka jalan sehingga Maria bisa melahirkan walaupun hanya dalam sebuah kandang yang hina. Kandang yang itu melambangkan hati manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Kesederhanaan. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti kita akan hidup dalam kemewahan. Namun dalam kesederhanaan pun kita tetap bisa bersyukur. Seperti Yusuf dan Maria. Karena mereka saling mengasihi, itu bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam segala kondisi. Bahkan kita lihat ketika Herodes akan membunuh bayi Yesus. Ya. Dan mereka dituntun Tuhan untuk apa? Melarikan diri ke Mesir. Dari mana mereka punya dana yang cukup untuk pergi ke luar negeri atau pergi ke Mesir? Tuhan punya cara yang luar biasa. Yaitu apa? Tuhan mencukupkan dengan persembahan dari orang-orang Majus yang datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Orang Majus itu datang, ya, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah persembahan yang luar biasa. Sehingga Yusuf dan Maria punya uang untuk mereka boleh pergi ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Itu sebabnya, saudaraku, kalau ada kesulitan melanda kita, tetaplah kita bertekun, berdoa. Amin, saudaraku.
ulet sampai kemenangan Tuhan diberikan kepada kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, kesulitan boleh melanda kita, tapi kita tahu kalau kita tekun, kita ulet, ya, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Nah, saudaraku, Max Lucado tuh, dia adalah seorang penulis buku yang luar biasa. Dia ditolak ketika dia menawarkan buku-bukunya. Dia ditolak hingga 35 kali oleh berbagai penerbit buku, saudaraku, penerbit buku rohani, yang menganggap bahwa buku yang dia tulis tidak akan laku di pasaran. Tapi kita lihat bahwa Max Lucado itu, dia tetap tekun, dan kita sampai saat ini bahwa buku yang dia tulis itu menjadi bestseller, saudaraku, ya. Dan dia menjadi salah satu penulis buku rohani yang terkenal di Amerika Serikat. Karena apa? Dia telah menulis sekitar 50 judul buku yang terjual lebih dari 28 juta kopi dalam berbagai bahasa. Saudaraku, kita lihat bahwa seorang penulis buku yang terkenal pernah mengalami kegagalan. 35 kali dia ditolak. Tetapi kita lihat bahwa dia tekun sampai akhirnya buku-bukunya diterima dan terjual begitu laris, menjadi bestseller, saudaraku. Yakinlah bahwa selalu ada jalan keluar di tengah kesulitan. Amin, saudaraku. Apa menjadi kesulitan, kita percaya bahwa Sang Immanuel itu memberikan kita jalan keluar. Yang kedua, hal yang kedua yang kita alami, bahwa penyertaan Tuhan membuat masa depan penuh pengharapan. Ya, Yesaya 8 ayat 23b dikatakan apa? Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kemudian dalam Yesaya 9 ayat pertama mencatat bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, saudaraku, bahwa kalau dahulu Tuhan merendahkan bangsa Israel, maka di kemudian hari Tuhan memuliakan mereka. Dan dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini berarti seburuk apapun masa lalu yang kita alami, Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi orang-orang yang percaya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, saudara, mari kita lihat. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Iya, kita lihat bahwa Tuhan menyediakan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Amin, saudaraku. Seperti halnya Yabes yang diberi nama oleh ibunya dengan arti anak kesengsaraan. Tapi waktu dia sungguh-sungguh berdoa minta berkat Tuhan, maka Tuhan mengabulkan permintaannya itu, sehingga ia memiliki masa depan yang cerah. Amin, saudaraku. Tuhan ubah kutuk itu menjadi berkat, bahkan berkat yang berkelimpahan. Manusia biasa bisa mencapai hal luar biasa ketika
dia bertekad maju dan mendapat anugerah penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Contoh yang lain, saudaraku, ya, Nick Vujicic dari Australia. Dia adalah seorang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Sehingga itu dia merasa sangat frustrasi, saudaraku, dan mencoba untuk bunuh diri. Tapi kemudian dia menyadari Tuhan punya rencana indah baginya. Dan kini dia menjadi penginjil dan motivator ternama yang membawa berita pengharapan ke seluruh dunia. Dan kita lihat bahwa dia menikah dengan orang yang normal, ya, dengan anak yang normal, dan hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Ya. Orang yang yakin akan penyertaan Tuhan akan fokus pada visi masa depan yang baik. Amin, saudaraku. Ya, oleh sebab itu mari kita mau fokus kepada Tuhan. Ya. Apapun masalah kita mau fokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, penyertaan Tuhan memberi sukacita dalam kesukaran. Ya. Yesaya 9 ayat 2a mencatat, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Kesadaran akan Immanuel akan memberikan sukacita, saudaraku. Paulus ada di penjara, namun dia meneguhkan jemaat dan menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Kita lihat, saudaraku, ya, Paulus dia ada dalam penjara, ya, tetapi dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hal ini bisa dialami oleh kita, anak-anak. Karena apa? Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan Kristus adalah sumber sukacita kita, yang membuat kita bergantung kepada Sang Immanuel itu. Sukacita adalah pilihan yang kita putuskan. Sukacita juga bisa timbul karena tindakan yang mengatasi perasaan. Kalau kegalauan melanda hati, coba senyumkan wajah, berkata haleluya, ya. Nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan yakini kehadiran Tuhan, maka kedamaian akan kita rasakan. Amin, saudaraku. Ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tetap bersukacita. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, ketika dia dalam penjara, tetapi kita lihat dia tetap bersukacita. Amin, saudara. Sukacita itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Nehemia 8:11 berkata, sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanku. Amin, saudaraku. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita akan kecil. Oleh sebab itu apa yang menjadi pergumulan kita? Jangan kita tawar hati. Amin, saudaraku. Karena ketika kita tawar hati, maka kekuatan kita menjadi kecil. Sudah katakan dalam firman Amsal 24 ayat 10. Namun bila kita punya sikap optimis, maka hati kita menjadi teguh. Ya. Sukacita menambah kesehatan. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, saudaraku. Saudara masih ingat lagunya? Ya. Hati yang gembira, haha,
adalah obat yang manjur, yang manjur. Amin, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Imunitas tubuh, ya, ketika kita bergembira, maka imunitas tubuh meningkat untuk mengatasi segala penyakit. Kenapa? Sukacita juga akan mendatangkan berkat. Karena Mazmur 30 yang berkata bahwa dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin, saudara. Ya. Bergembira dulu atau berkat dulu? Bergembira, saudaraku. Ya. Ketika kita bergembira, maka dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Amin, saudara. Ya, baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apapun jadi pergumulan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya apa? Kita jangan mengomel, jangan bersungut-sungut, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Bersukacita. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin, saudaraku. Dengan kita mengucap syukur, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu di tengah tantangan hebat di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini, biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Masa depan cerah dan sukacita dalam kesukaran Tuhan akan berikan kepada kita. Amin, saudara. Selamat hari Natal. Salam sehati buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Baik saudaraku, sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan bahwa perayaan Natal kita itu akan dilakukan secara online, ya, akan disiarkan di YouTube tanggal 25, ya. Nanti kita akan menyampaikan linknya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa perayaan Natal GBI CRC tanggal 25 secara online. Ya, nanti kami akan menyampaikan linknya kepada Bapak Ibu Saudara di grup. Demikian pengumuman ini, dan saudara tetap berdoa supaya tahun 2021 nanti pandemi boleh berakhir dan kita bisa beribadah secara onsite, ya, atau di gedung. Terima kasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami pada pagi hari bahwa di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang sedang kami hadapi di tahun 2020 ini, kami bersyukur bahwa Allah Immanuel itu beserta dengan kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah kesulitan kesukaran apapun, penyertaan Allah memberikan jalan keluar di tengah kesulitan bagi kami. Kami bersyukur di tengah kesulitan ini bahwa penyertaan Tuhan membuat masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Dan yang ketiga, kami bersyukur bahwa Allah Immanuel itu menyertai kami dan memberikan sukacita dalam kesukaran, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, atau pencaharian apapun. Allah Immanuel itu ada dalam rumah tangga kami, keluarga kami, menyertai kami, sehingga kami tetap bersukacita dan berpegang teguh, taat melakukan perintah firman-Mu. Karena Engkau sendiri yang berjanji, Immanuel itu menyertai kami. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing pagi ini. Tuhan tolong lawat mereka satu persatu. Mereka yang berada dalam pergumulan hidup, baik dalam keuangan, ekonomi, maupun dalam masalah apapun. Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka. Engkau Allah Immanuel menyertai mereka. Engkau buka jalan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Berikan kepada jemaat Tuhan masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan kekuatan, sukacita dalam mereka menghadapi pergumulan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan lawat, berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Bapak, terima kasih, berkati kami semua dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami boleh merayakan Natal di rumah kami masing-masing, tetapi sudah mengurangi rasa sukacita kami, karena Allah Immanuel itu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon berkat atas kami semua. Mari saudara, angkat kedua tangan, arahkan hati kepada Bapa yang di sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel itu, pimpinan Tuhan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari tiap-tiap hari, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus di awan-awan mengangkat kita semua dalam kemuliaannya. Kami akan diubah dalam tubuh kemuliaan, diangkat ke sorga menyosong Tuhan yang angkasa, bertemu dengan Tuhan yang angkasa, dan dibawa ke sorga untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin.
Selamat pagi, tetap mengerjakan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Amin, saudaraku. Kemanapun kita pergi, kita harus menjaga protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.